Saya kira akuntabilitas dan pengawasan publik itu sangat penting karena berkaitan dengan tata kelola yang baik, yang kemudian itu meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Apalagi itu akuntabilitas dan pengawasan publik ini dapat menjamin transparansi dan kepercayaan publik. Akuntabilitas juga memastikan bahwa tindakan dan keputusan lembaga publik atau pemerintah itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka juga dapat melihat bagaimana keputusan itu dibuat, uang publik itu digunakan, dan kebijakan yang dijalankan. Kemudian itu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pengawasan publik yang baik, pejabat dan pemerintah itu memiliki lebih sedikit peluang untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan itu. Dengan proses ini membuat pejabat lebih berhati-hati dalam bertindak karena mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan diawasi dan akan diperiksa oleh publik dan lembaga independen lainnya. Yang terakhir itu ada mendorong tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan prinsip akuntabilitas dan pengawasan ini, publik adalah inti dari good governance itu. Ini berarti bahwa pemerintah harus berfungsi secara adil, transparan, responsif, dan inklusif. Dengan akuntabilitas, pemerintah dapat peka terhadap kebutuhan rakyat serta mampu merespons secara cepat ketika masalah atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ada prinsip kepastian. Pastikan semua aturan, regulasi, dan kebijakan institusi publik yang berlaku jelas, konsisten, dan tidak ambigu. Setiap pegawai diharuskan memahami aturan yang berlaku dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada prinsip konsistensi. Dengan menerapkan kebijakan dan prosedur secara konsisten tanpa perubahan mendadak yang membingungkan, kecuali ada alasan yang kuat di balik itu. Pastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan itu sama untuk semua orang tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu ada prinsip tujuan. Semua tindakan dan kebijakan lembaga publik harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang strategis yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan misi dan visi lembaga. Dan yang keempat itu prinsip informatif. Dengan memberikan informasi yang lengkap, tepat waktu, dan akurat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, keputusan, dan hasil kinerja lembaga. Yang kelima itu prinsip transparansi. Buka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai bagaimana keputusan itu dibuat, anggaran itu digunakan, dan program-program yang dijalankan. Semua keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam itu ada prinsip kejujuran. Lembaga publik dan pegawai harus selalu jujur dalam menjalankan tugas dan memberikan laporan yang tidak menyesatkan. Semua informasi yang dibentuk itu harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Yang ketujuh itu ada prinsip inovatif. Dorongan penerapan solusi yang baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Jangan takut untuk mengambil langkah-langkah inovatif, asalkan tetap dalam koridor hukum dan regulasi yang tepat gitu. Yang kedelapan itu ada prinsip objektivitas. Semua keputusan dan kebijakan itu harus diambil berdasarkan fakta dan data yang objektif, serta analisis yang masuk akal tanpa pengaruh kepentingan pribadi kita atau kelompok tertentu. Dan terakhir itu ada prinsip keadilan. Berikan perilaku yang adil dan setara kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal di dalam lembaga itu, tanpa adanya diskriminasi. Dan pastikan semua kebijakan tidak merugikan satu pihak tertentu gitu. Ada 3 poin penting dalam PPT
saya, yang pertama itu pastinya definisi akuntabilitas. Menurut Miria Budiarjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memberikan untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Ya. Yang kedua itu apa sih pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas ini penting karena memastikan tindakan dan keputusan yang jelas dan dipertanggungjawabkan, mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja. Ini membantu membangun kepercayaan dan membuat sistem lebih adil dan transparan. Kemudian itu yang ketiga itu tingkatan akuntabilitas. Yang pertama itu ada akuntabilitas personal. Ini mengacu pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua itu ada akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan kerjanya, seperti hubungan antara pegawai dengan instansi pemberi kewenangan. Yang ketiga itu akuntabilitas kelompok, mengacu pada kinerja sebuah tim atau kelompok dalam suatu instansi, di mana setiap anggota tim ini bertanggung jawab atas pekerjaan satu sama lain. Ada yang keempat itu ada akuntabilitas organisasi. Ini mengacu kepada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang kelima itu yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder. Ini mengacu kepada tanggung jawab terhadap masyarakat umum, pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran dan kritik terhadap kinerja organisasi tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.